Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ratna. Untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama. Bagaimana jagung berkembang biak? Kita lihat bagian-bagian jagung. Nah, tubuhnya jagung kita bisa panen di bagian kelopaknya sini kan? Mari kita pelajari. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung. Pada pohon jagung yang lain, ketika itu terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, ini contohnya. Ini ada serbuk jagung, serbuk sari jagung yang akan jatuh di sekitaran tepi dari daun jagung yang ada rambut halusnya. Nah, di sini ada bakal biji jagung. Itu salah satu penyerbukan dari jagung. Mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar bagian-bagian bunga. Kita lihat ada mahkota, kemudian ada putik. Putik ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari. Kemudian ada bakal biji, ada kelopak, dasar bunga. Ini juga dasar bunga. Nah, kita lihat di sini perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Ada generatif, ada vegetatif. Nah, kita akan mempelajari yang generatif terlebih dahulu. Generatif merupakan penyerbukan dan pembuahan. Nah, hal yang perbanyakan tanaman melalui biji dan buah itu disebut generatif. Penyerbukan. Lihat, penyerbukan, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Melekatnya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lihat di sini. Ini ada kepala putiknya di sini, serbuk sari dihasilkan di kepala sari. Di kepala sari nanti ada serbuk sari yang jatuh menuju kepala putik di sini. Di kepala putik. Menuju ke bakal buah. Nah, menuju ke bakal buah ya. Poin berikutnya. Setelah penyerbukan, serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Terjadi pembuahan di ruang bakal biji. Pembuahan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina, sel telur. Hasil pembuahan disebut zigot. Zigot menjadi lembaga, bakal biji, dan bakal buah. Kemudian menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji disebut calon tumbuhan baru. Mari kita ambil satu contoh, yaitu buah mangga ya. Nah, pada bunga buah mangga itu ada sel kelamin jantannya, yaitu nah ini sel kelamin jantannya, ini serbuk sari. Ini serbuk sari. Di serbuk sari ada kepala putik yang menghasilkan tepung atau serbuk sari. Yang serbuk-serbuk itu yang biasanya warna kuning atau warna putih itu nanti akan jatuh ke kepala putik. Nah, sini kena angin atau ada serangga, nanti jatuh ke sini, ke kepala putik. Dari kepala putik nanti jatuh lagi menuju ke bakal biji. Nah, dari bakal biji nanti akan membentuk zigot, lembaga, bakal biji, biji daging buah mangga, dan daging buah mangga. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan bertemu di slide berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ratna. Kali ini kita akan membahas kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ada Brunei Darussalam yang terdapat Kampung Anyer. Kemudian Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tidak menunjuk dengan jari telunjuk, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dan melepas sepatu saat memasuki rumah orang lain. Nah, itu Brunei Darussalam. Kemudian ada Malaysia, patung dewa Murangga di Batu Kanvas yang merupakan salah satu kuil Hindu. 3 kaum utama yaitu ada Melayu, Cina, dan India, mayoritas penduduknya. Musik tradisionalnya dipengaruhi Cina, Islam, India, Indonesia, makanya agak mirip-mirip ya karena ada budaya Melayunya. Kemudian makanan khasnya nasi lemak. Nah, itu Malaysia. Filipina, budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, Spanyol. Kemudian dialeknya Tagalog yang utama. Kemudian salam jabat tangan masih bisa di Filipina. Tarian masyarakat yaitu tarian Tin Kling. Kemudian ada Kamboja, tari Apsari, lahir pada tahun 2000-an ya, tahun lalu. Kemudian orang Khmer. Kemudian ada Badul Buddha pada kalung untuk menjaga dari roh jahat. Ini kepercayaan dari Kamboja. Kemudian makanannya ada cha atau kita bilang tumisan. Nah, di sana orang Kamboja senang tumis-tumis ya, senang sayur-sayur. Kemudian ada Myanmar. Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduk adalah keturunan Tibet. Bahasa Bima, pakaian tradisionalnya Long Yi. Ini Myanmar nih, banyak pagodanya. Kemudian ada Vietnam. Vietnam punya permainan tradisional, permainan menangkap jangkrik. Baju khasnya ada Au Dai. Mayoritas nama keluarganya Nguyen. Ada Laos, punya olahraga tradisional Katau. Tahun baru Laosnya dikenal dengan Bun Pi Mai. Makanan utamanya nasi, beras ketan, upacara sakralnya Seibat. Singapura, nah ini yang terdekat di Indonesia ya, Singapura. Singapura lambang negaranya Merlion ya. Penduduk Singapura mayoritasnya ada Cina, Melayu, India, Eropa. Bahasa resminya Melayu, Mandarin, bahasa Inggris, Tamil, budaya jalan kaki. Makanan yang disukainya kepiting, cabai. Nah, ini negara Singapura, ini lambang Singapuranya. Nah, ini negara yang paling disiplin. Jadi kalau misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, itu akan dikenakan sanksi sosial dan denda. Jadi orang-orang di Singapura itu sangat disiplin dengan sampah ya. Makanya negara Singapura negara yang bersih. Thailand, tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, nih kadang suka keluar nih negara yang tidak pernah dijajah, yaitu Thailand, yang nggak pernah dijajah Eropa. Ramakin, cerita nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kepala adalah bagian yang sangat dihormati. Tradisi minum teh. Nah, itu beberapa negara yang budaya serta kehidupan sosial di ASEAN yang kita harus pelajari. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melaksanakan kegiatan refleksi untuk hari ini. Jadi yang harus kalian ingat poinnya yaitu yang pertama, perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Pada perkembangbiakan generatif, yaitu dilakukan dengan perbanyakan tanaman melalui biji. Biji dihasilkan dari penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, jadi penyerbukan adalah menempelnya. Menempelnya, coba lihat di sini, ini ada gambar bunga ceritanya ya. Tuh. Ini ada putik. Ada batang putik, tangkai putik, ada benang sari, tangkai sari, kepala putik. Nah, proses penyerbukan di sini ada kepala sari yang menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari akan jatuh ke kepala putik. Kemudian dari kepala putik akan diteruskan ke bakal biji. Ini bakal biji. Nah, di sini ada bakal biji. Dari bakal biji akan membentuk zigot. Nah, kemudian nanti ada membentuk keping biji. Dari keping biji nanti akan ada bakal buah. Dari bakal buah nanti membentuk daging buah. Nanti ini gugur, nanti akan membentuk daging buah. Nah, dari membentuk daging buah nanti ada pematangan. Nah, disinilah jadi mangga. Ya, nah itu yang disebut dengan penyerbukan generatif melalui biji dari hasil proses penyerbukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.